Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5042-5044. Dev melindungi Beatrice dan menyaksikan kedua pria itu bertarung di depannya. Kekuatan pria berbaju putih dan pria berbaju hijau ternyata sebanding, dan tidak ada yang saling mengungguli. Setelah 100 gerakan, mereka berdua melambaikan tangan pada saat yang sama, dan mereka tiba-tiba terpisah sejauh 100 kaki. Kekuatan yang menakutkan terus menghantam Dev dan Beatrice. Namun, Dev menemukan bahwa ketika gelombang kejut bergoyang ke arah patung hantu di sisi itu, gelombang itu langsung menghilang di udara. Kekuatan yang begitu menakutkan, jika itu adalah gunung batu biasa, akan berubah menjadi bubuk pada saat ini. Ada juga pilar Tongtian, yang juga berdiri kokoh, sama sekali tidak terpengaruh oleh kedua orang ini. Boom! Dua orang yang baru saja berpisah kembali bertemu. Tampaknya mereka berdua memiliki kebencian yang mematikan. Jika tidak ada pemenangnya, mereka tidak akan pernah berhenti. Di samping mereka berdua, ruang dan waktu menjadi terdistorsi. Kalian berdua, beri aku muka, berhenti berkelahi. Dev tidak tahan lagi, jadi dia melambaikan pedang penebas naga di tangannya. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah mereka berdua. Dua orang itu terkejut, mereka buru-buru berpisah, menghindari cahaya pedang. Keduanya menatap Dev dengan kaget, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Ini adalah pertempuran antara dua biksu tingkat 5 alam dispersi negeri peri, saya khawatir mereka akan terpengaruh sejak lama, dan mereka pasti sudah mati kehabisan darah. Tapi sekarang, Dev tidak hanya tidak ada hubungannya, tapi dia juga memisahkan mereka berdua dengan pedang. Melihat mereka berdua berpisah, Dev berjalan menuju mereka berdua dengan Beatrice. Berhenti berkelahi. Saya sudah mengatakan semuanya, beri saya muka, bagaimanapun juga, saya di sini untuk mencari kekayaan, jadi mengapa repot-repot bertarung dan membunuh? Dev membujuk mereka berdua. Siapa kamu? Pria berjubah hijau bertanya pada Dev. Bukankah saya sudah mengatakannya, saya mencari kekayaan? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Kamu, biksu pertama dispersi negeri peri, memiliki kekuatan seperti itu. Tidak bisakah kamu menjadi kebanggaan lingkaran surgawi yang menghindari dunia? Pria berbaju putih itu sedikit mengerutkan kening dan bertanya pada Dev. Dev sama sekali tidak tahu apa itu lingkaran surgawi, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang saya katakan, saya di sini untuk mencari kekayaan, bukan dari lingkaran surgawi. Kalian berdua, aku adalah Beatrice Mo dari keluarga Mo. Beatrice berinisiatif untuk mengikuti mereka berdua untuk menyebutkan identitasnya. Ternyata Anda dari keluarga Mo. Pria berjubah hijau jelas terkejut. Pria berbaju putih itu menyerahkan dan berkata, ternyata nona dari keluarga Mo, saya tidak sopan dan tidak sopan. Yah, untuk bisa datang ke reruntuhan kuno ini pada saat yang sama adalah takdir dunia bawah. Mari kita lihat bahaya apa yang ada di reruntuhan kuno ini. Jika ada bahaya, kita harus bekerja sama. Jika kita memiliki keluhan, mari kita bicarakan setelah kita pergi dari sini. Dev membujuk mereka berdua. Tak satu pun dari keduanya berbicara. Ini juga berkat pedang Dev sekarang, yang menghentikan mereka berdua. Jika bukan karena Dev menunjukkan kekuatannya, dia, yang hanya biksu pertama di alam dispersi negeri peri, dan dia ingin membujuk dua biksu tingkat 5 di alam dispersi negeri peri, itu akan menjadi lelucon. Mungkin, mereka berdua sudah mendapat pelajaran. Jika Anda ingin menengahi dan membuat orang mendengarkan Anda harus memiliki bakat dan kekuatan yang nyata. Melihat tak satu pun dari mereka berbicara, Dev berhenti peduli, tetapi perlahan berjalan menuju dua patung hantu itu. Semakin dekat dia, semakin kuat perasaan depresi dan ketakutan di hati Dev. Tapi melihat Beatrice di sampingnya, sepertinya tidak ada reaksi, dan Dev tidak tahu apakah dia satu-satunya yang merasa seperti ini. Menekan rasa takut di hatinya, Dev berjalan ke kaki dua patung hantu bersama Beatrice. Dibandingkan dengan dua patung hantu, Dev dan Beatrice sama kecilnya dengan seekor semut. Dev melihat bahwa di bawah patung hantu yang ganas, ada gerbang batu dengan ukiran rune misterius di atasnya. Kedua pria itu juga mengikuti Dev ke patung saat ini, dan keduanya berdiri di belakang Dev. Rune penasaran. Dev melangkah maju dan membelai gerbang batu dengan lembut, tetapi gerbang batu tidak berubah sama sekali. Tiba-tiba, pria berbaju putih itu mengambil kipas lipat di tangannya dan melompat tinggi-tinggi, mengayunkan kipas lipat di tangannya. Boom! Sebuah kekuatan besar menuju gerbang batu. Ini untuk memaksa gerbang batu dibuka.
Lagi pula, tidak ada dari mereka yang mengerti formasi, apalagi rune di gerbang batu. Dalam situasi ini, hanya kekerasan untuk menerobos adalah jalan keluar baginya. Tapi saat kekuatan mengerikan itu menyentuh gerbang batu, wajah pria berpakaian putih itu tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya dia terkena kekuatan anti kejut yang sangat besar dan terbang keluar. Bumi mulai bergetar, dan darah perlahan merembes dari sudut mulut pria berpakaian putih itu. Kamu pantas mendapatkannya. Pria berjubah hijau mencibir dengan suara rendah. Dev menatap gerbang batu di depannya dengan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa formasi sihir yang diletakkan di gerbang batu begitu kuat. Sebuah pukulan dari seorang biksu tingkat 5 dispersi negeri peri, formasi itu mampu untuk menghentikannya, dan itu juga melukai lawannya. Pria berbaju putih itu berjalan ke gerbang batu lagi dengan wajah serius, kali ini dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Bisakah kamu mematahkan formasi di gerbang batu? Beatrice bertanya pada Dev. Di mata Beatrice, Dev seharusnya menjadi eksistensi yang maha kuasa. Tentu saja, tidak ada formasi di dunia ini yang tidak bisa saya hancurkan. Dev memaksakan senyum tipis. Berpura-pura hebat. Pria berbaju putih itu melirik Dev. Terlihat bahwa pria berbaju putih itu juga orang yang sombong. Dia diguncang kembali oleh formasi gerbang batu dengan pukulan barusan dan terluka, jadi ketika Dev berkata begitu, yang langsung mengenai harga dirinya. Dev tersenyum dingin, dan baru saja akan memecahkan formasi di gerbang batu, tapi tiba-tiba merasakan aura menakutkan muncul di wajahnya. Kemudian seekor burung api besar perlahan-lahan menembus kehampaan. Dengan kemunculan burung api, semua orang sedikit terkejut. Di atas burung api itu, berdiri seorang pria berpakaian cantik. Riasan pria itu sangat genit, dan dia tidak terlihat seperti pria atau wanita. Di samping pria itu, ada juga seorang wanita dengan pakaian dalam, merangkak di kaki pria itu. Dev melihat burung api itu dengan heran, itu terlalu besar, dibandingkan dengan unicorn apinya, dia tidak tahu berapa kali lebih besar. Anugerah surgawi, putra kebanggaan tersembunyi dari lingkaran surgawi. Setelah melihat ini, pria berjubah hijau merasa sedikit sesak napas. Beatrice mengerutkan kening, ekspresinya menjadi sedikit aneh, dan dia diam-diam berdiri di belakang Dev. Burung api perlahan mendarat, dan nyala api yang menyala-nyala membakar dan memutarbalikkan udara di sekitarnya. Pria itu membelai rambut panjang wanita di sebelahnya, tatapannya menyapu kerumunan, dan akhirnya tetap pada Beatrice, yang bersembunyi di balik tubuh Dev, ekspresi terkejut melintas di matanya. Saudari Beatrice, mengapa kamu di sini juga? Suara anugerah surgawi agak feminin, ku dengar kamu pergi ke surga pertama, jadi aku berencana pergi ke surga pertama untuk mencarimu. Setelah melihat ini, pria berjubah hijau dengan cepat membungkuk dan memberi hormat, Tuan Anugerah Surgawi, saya telah mendengar begitu banyak tentang Anda sejak lama. Anugerah surgawi bahkan tidak menatapnya, tetapi melambaikan tangannya dengan santai, memberi isyarat agar dia mundur. Pria berbaju putih itu berdiri di tempatnya dengan dingin, tanpa memberi hormat, bahkan dengan sedikit penghinaan di matanya. Tatapan anugerah surgawi perlahan bergerak ke arahnya, alisnya sedikit terangkat, kenapa, kamu tidak mengenalku? Pria berbaju putih itu berkata dengan enteng, bagaimana aku bisa mengenalmu? Hehe. Anugerah surgawi terkekeh, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya dingin melintas di ujung jarinya. Engah. Bagian tengah alis pria berpakaian putih itu langsung tertusuk, dan darah menyembur keluar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia langsung jatuh. Biksu tingkat 5 alam dispersi negeri peri sebenarnya dibunuh oleh biksu tingkat 3 alam dispersi negeri peri dalam satu pukulan. Pupil Dev tiba-tiba menyusut, dan hatinya terkejut, kekuatan ini orang ini jauh melampaui dunia. Pria berjubah hijau berkeringat deras, tapi untungnya, dia baru saja menyapa. Anugerah surgawi menarik tangannya, seolah-olah dia baru saja mencubit seekor semut sampai mati, jika kamu berpura-pura kuat di depanku, kamu sedang mencari kematian. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Dev, bagaimana denganmu? Tidak kenal saya juga. Dev segera mengepalkan tinjunya, menunjukkan rasa hormat, Tuan Anugerah Surgawi terkenal, bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Hanya saja saya pendatang baru dan saya tidak bereaksi untuk sementara waktu. Seperti kata pepatah, orang baik tidak menderita kerugian di depannya. Sekarang kekuatan yang ditunjukkan oleh hadiah surgawi ini jelas di luar akal sehat, dan dia juga bisa bertarung di luar level, jadi Dev harus lebih berhati-hati. Ketika dia tidak tahu kekuatan lawannya, Dev merasa lebih baik celaka. Anugerah surgawi mengangguk puas, lalu menatap Beatrice dengan senyum lebar, saudari Beatrice, kamu kembali dari surga pertama tanpa memberitahuku, bagaimana kamu bisa sampai di sini?
Beatrice juga terkejut dengan perilaku anugerah surgawi barusan. Orang ini membunuh orang ketika dia tidak bahagia, yang terlalu merajalela. Beatrice menggigit bibirnya dan berbisik, Saya datang ke sini dari surga pertama. Surga pertama. Anugerah surgawi mencibir, saudari Beatrice sangat suka bercanda, bagaimana mungkin ada pintu surga di surga pertama ke reruntuhan kuno ini? Beatrice ingin menekankan bahwa dia datang dari surga pertama, tetapi dia dihalangi oleh Dev. Tuan anugerah surgawi, kami hanya melihat-lihat. Kami datang ke sini untuk melihat apakah kami dapat menemukan beberapa harta karun. Dev tidak ingin orang tahu bahwa mereka ke surga kedua melalui jalan surga di surga pertama. Jika itu masalahnya, benua Changsuan akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, banyak biksu dari surga kedua pasti akan lari ke benua Changsuan di surga pertama. Siapa kamu? Mengapa kamu bersama saudari Beatrice? Ekspresi anugerah surgawi menjadi dingin, dan dia bertanya pada Dev. Dev tidak tahu bagaimana menjawab hubungannya dengan Beatrice. Saudara anugerah surgawi, siapa wanita di sebelahmu? Beatrice buru-buru berbicara dan mengubah topik pembicaraan. Dia takut anugerah surgawi ini akan mencelakai Dev. Oh, dia hanya seorang pelayan yang bersamaku. Saudari Beatrice tidak menyukainya, jadi aku akan melepaskan dia. Anugerah surgawi tersenyum tipis dan menepuk-nepuk wanita di sebelahnya dengan santai. Telapak tangan ini secara langsung menyebabkan wanita itu pergi ke barat, dan kepalanya meledak. Tubuh Beatrice sedikit bergetar ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Dev juga terkejut, dengan sentuhan kaget dan ketakutan di matanya. Tidak buruk berurusan dengan seorang master, tetapi berurusan dengan orang gila seperti itu adalah yang paling memusingkan. Pria berjubah hijau sangat takut hingga buang air kecil saat ini. Saudari Beatrice, siapa pria itu? Setelah membunuh wanita itu, anugerah surgawi tidak menyerah bertanya pada Dev. Saudara anugerah surgawi, dia adalah salah satu pelayanku. Saya pikir dia berasal dari latar belakang yang rendah hati dan memiliki level yang rendah, jadi saya ingin dia menjadi pelayan dan membantu saya mendapatkan sesuatu. Beatrice buru-buru mengikuti anugerah surgawi dan berkata. Anugerah surgawi memandang Dev, dan berkata sambil tertawa kecil, sepertinya bocah sepertimu memiliki beberapa keterampilan untuk dapat datang ke surga kedua dengan tingkat pertama dispersi negeri peri. Apakah kamu punya identitas? Dev buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya berasal dari latar belakang yang miskin dan tinggal di surga pertama. Aku hanya tidak tahu kenapa. Tiba-tiba, saya tersedot oleh lubang hitam, dan kemudian saya muncul di surga kedua. Dibandingkan dengan Tuan Anugerah Surgawi, saya hanya pantas menjadi pelayan. Mendengarkan kata-kata Dev, Anugerah Surgawi sangat bangga, dan berkata sambil tersenyum tipis, waktu dan ruang antara surga pertama dan surga kedua memang sering terdistorsi, dan beberapa lubang hitam muncul. Sepertinya Anda cukup beruntung. Jika bukan karena kebaikan saudari Beatrice, kamu pasti sudah lama meninggal. Seorang biksu kecil tingkat pertama dispersi negeri peri dari surga pertama ingin tinggal di surga kedua. Itu hanya mimpi gila. Pria berjubah hijau di samping tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Dev, dia tahu bahwa Dev sama sekali tidak kompeten seperti yang dia katakan. Dia baru saja melihat dengan matanya sendiri betapa kuatnya pedang Dev. Selain itu, Dev hanyalah biksu dispersi negeri peri tingkat pertama. Jika Dev dipromosikan ke peringkat ketiga dispersi negeri peri, dia takut kekuatannya hanya akan lebih kuat dari anugerah surgawi. Bersambung.